firman yang sangat sederhana dan ditulis di dalam Alkitab dan tidak banyak. Karena itu hanya satu lembar. Coba buka Alkitabnya. Satu lembar dan ditambah sedikit seperempat halaman. Coba buka Alkitabnya. Satu lembar dan seperempat halaman. Tidak banyak. Tetapi saudara tahu bagaimana Yunus memberikan amaran kepada satu kota supaya mereka bertobat karena kejahatan mereka sudah sampai ke sana. Saudaraku, ini sangat simpel dikatakan. Coba kita lihat karena saya mau baca satu persatu. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Maka kita sebut tadi kami ini adalah keluarga Tambunan, ya. Bin Amitai. Ya, dikatakan demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepada. Karena kejahatannya telah sampai kepada. Mas Tambunan ajak saudara-saudara untuk datang ke Cibubur, saling menasehati kalian di sana jemaat Cibubur, supaya jemaat ini bisa berkembang dengan baik. Karena saudaraku, saya sering meneteskan air mata di rumah. Karena sudah semua tinggal Bapak Manik ini, keluarga Manik yang dulu kami bersama-sama. Hanya tinggal kayak berdua, betul ya, di rumah Manik ya. Tidak ada lagi yang lainnya. Sudah pada meninggal, sudah pergi bersama meninggalkan kita. Tinggal ini, kalau kami berdua tidak ada, ya. Jemaat ini nggak tahu bagaimana, sudah hanya tinggal beberapa kita. Padahal gereja ini tempatnya sangat strategis. Kenapa saya katakan sangat strategis? Walaupun masuk gang, penduduk di sini lebih banyak orang Kristen. Ada KBP, ada Pentakosta, ada ini. Jadi kalau dibilang ingatkan lapangan tembak, Yunus pergi ke Niniwe, ingatkan mereka bahwa kejahatan mereka sudah sampai ke sana. Saudaraku, tugas kita adalah saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Dikatakan ayat berikutnya, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri. Yang dikatakan ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu masuk kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Allah. Sering kita berpikir, nah itu yang saya katakan tadi, kenapa kita ada di dalam gereja ini? Kenapa dulu orang tua kami memilih? Dulu itu tahun 30-an, dia pilih gereja ini tempatnya untuk berbakti. Dan tetap sekarang itu mereka pertahankan. Kalau ada kami yang melenceng dulu, langsung itu orang tua kami itu panggil dan ingatkan. Tidak dimarahi, tetapi diingatkan kami satu persatu dan kami saling mengingatkan. Kalau ada yang tidak datang ke gereja, kenapa tidak datang? Sekarang ini udah berkurang itu di antara kita. Kalau anak tidak datang, atau bapak tidak datang, atau ibu tidak datang, sudah jarang ditanya, kenapa tidak datang? Apakah dia dalam keadaan sakit, atau memang terganggu pikirannya, atau sudah tiba sahabat seperti yang saya katakan tadi? Jadi ibu Tambunan ini selalu siapkan besok sahabat. Tapi pagi harus belanja lebih banyak karena besok apa? Saudaraku, itu langsung diingatkan. Kalau tadinya belanja hanya 50.000 misalkan ini, kalau sudah hari sahabat itu paling tidak 2 kali lipat. Kalau dia bawa makanan ke gereja bisa 4 kali lipat. Nah
saudaraku, itulah kenikmatan yang kita tidak bisa hilangkan. Sangat nikmat, saudaraku, sangat nikmat. Kalau sudah sore terus gini, televisi pun dimatikan semua dan macam-macam ya, kita kenapa? Coba untuk merenungkan bagaimana sebenarnya berkat Tuhan. Kalau sudah tugas saya, kalau dulu waktu saya masih bekerja, kalau hari Minggu itu saya buka bengkel, itu bisa 3 kali lipat. Ini kesaksian ini, bisa 3 kali lipat saya dapat untuk mengganti hak saya. Dan jadi bagaimana tidak nikmat kita rasa? Kalau tadi Marbau katakan sesuatu yang tidak pasti, kau bilang kami ini pasti. Saya akan memberikan berkat, kata Tuhan. Iya, itu pasti. Adam diciptakan Tuhan di Taman Eden, diberikan makanan cukup, tidak ada kekurangan. Tetapi begitulah manusia itu rupanya, ada saja yang tidak dilihat itu sebenarnya tidak lebih nikmat dari makanan lain. Tetapi ya begitu. Memang kalau dimakan kenapa rupanya? Ya begitulah kita ini. Kalau tidak datang ke gereja kenapa rupanya? Tetapi saya sudah katakan kepada pendeta waktu saya sakit, karena memang sudah bangun pun sudah susah. Pak pendeta, kalau anakku tidak bawa saya ke gereja, kau jemput saya ya, aku bilang. Betul ya? Pakai kursi roda bawa, dorong saya. Ya begitulah hidup sampai akhir kehidupan. Kita tidak tahu. Yunus ini melarikan diri, padahal Tuhan bilang ingatkan mereka karena kejahatan sudah sampai kemana? Ke surga. Di dalam cerita itu, kalau kita lihat, karena ada hanya 2 atau 3 ini saja, ya. Berkatalah mereka kepada, beritahukan kepada kami, ya, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka, ya. Karena Yunus sudah melarikan diri, katakan kepada kami karena siapa kita ditimpa bahaya. Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sangat jelas ya. Orang yang di kapal itu bertanya, siapa engkau? Dari bangsa mana kau? Siapa dirimu? Beranikah kita mengatakan saya ini adalah orang gereja Masih AKM hari ke-7? Saya marga Tambunan? Saya gereja di mana? Di Cibubur? Inilah yang diceritakan. Dikatakan, berkatalah mereka kepada, beritahukan kepada kami karena siapa? Jadi katakan, sahutnya kepada mereka, aku orang Ibrani. Orang Ibrani itu adalah siapa? Umat Tuhan, umat pilihan. Kalau sekarang ini udah mulai malu-malu kita mengatakan kita orang apa? Orang Advent. Dulu waktu karena memang pendeta dokter ini sering ceritakan, saya bersekolah dulu di SMA 1 ini jarang saya saksikan ini. Karena ujian dulu kan hari Sabat, ujian terakhir. Kami itu ada 7 orang Advent bersekolah di SMA 1. Saya katakan kepada mereka saya tidak mau ujian kalau ada hari Sabat. Akhirnya semua diputuskan, ya udahlah, kalau memang kau tidak mau ujian hari Sabat, semua kalian kita bebaskan hari Sabat. Kalau imannya lagi apa? Lagi kuat, terkadang kita juga lemah. Tidak selamanya kita kuat, bisa juga lemah. Tetapi nggak tahu kenapa saat itu kami tidak mau ujian bersama-sama. Karena banyak kami. Kalau hanya 1 orang mungkin saya, udahlah ujian aja 1 orang ini. Tapi karena banyak, saya lihat bagaimana ujian nggak kita, datanya 1 ujian. Udahlah kalau kau ujian saya nggak perlu ujian. Udahlah kalau nggak tamat nggak apa-apa. Tapi karena banyak kami ada 7 orang, akhirnya diizinkan kami ujian hari Senin. Saudara, aku begitulah terkadang. Jadi makanya kita berpegangan tangan. Kalau sendirian terkadang juga nggak kuat. Sama waktu Elia katakan hanya dia sendirian, tahunya masih banyak ya, masih banyak yang bersama-sama, ya kan? Nah itulah, jadi kalau makin banyak kita di gereja ini, saya lihat setengah sudah kosong ini, kita penuh ini karena kami ini hampir 20 yang datang ini. Saya katakan mungkin kami hanya 30 orang yang bergereja, sudah banyak. Apakah pindah? Nggak apa-apa. Tetapi
tapi kalau tidak datang gereja kemana mereka? Nah sesudah itu dikatakan, saya adalah orang Ibrani, satunya, aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah dijadikan laut dan daratan. Ya, pendek cerita, akhirnya Yunus pun dibuang kemana? Ke laut. Ya. Karena dia sudah menceritakan kepada orang yang di kapal ini, Tuhan marah karena dia. Ombak lautan yang sangat besar datang karena dia tidak menurut kepada siapa. Jadi akibat kita bisa saja satu RT atau satu RW bisa mendapatkan kesusahan karena siapa? Karena kita melawan Tuhan. Tetapi bisa juga selamat karena kita. Inilah yang dibuktikan oleh Yunus ini. Sesudah dikatakan saya salah kepada Tuhan yang menciptakan langit dan laut, dan itulah sebabnya angin ini datang karena saya tidak menurut. Cerita ini sangat sederhana. Ya, akhirnya katakan buanglah ke laut. Rupanya yang di kapal ini pun sesudah diundi ya, dia salah, dibuang ke laut. Seekor ikan besar. Nah mungkin zaman sekarang tidak ada lagi yang terjadi, tetapi itulah zaman Yunus ini sudah siap untuk mengambil Yunus. Ya. Kalau katakan memakan kan akan diambillah Yunus ini, dimasukkan ke dalam perut ikan oleh ikan ini, dan akhirnya Yunus pun diletakkan ke darat dan disuruh lagi supaya dia memberitakan Injil, bagaimana Tuhan akan menghancurkan kota itu. Nah, saudaraku, simpel sebenarnya. Yunus pun memberitakan di dalam cerita ini bagaimana raja dan orang-orang yang ada di Niniwe mereka berpuasa bersungguh-sungguh, dan dikatakan seluruh binatang peliharaan pun ikut berpuasa. Mereka bertobat berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami. Jangan biarkan kami hancur. Saudaraku, walaupun Tuhan sudah putuskan, ya inilah yang seringnya, Tuhan sudah putuskan ke pribadi kita karena kamu sudah bersalah, kamu akan mati. Nah seperti abang saya itu tadi katakan waktu Yonam dia berpikir kalaupun ini akhir dari kehidupan, karena memang kadang waktu kita sakit itu bisa lebih dekat kepada Tuhan. Agak berbeda sedikit ya, jangan banyak. Kalau kita masih enak-enak saja, jadi Pak kadang kalau banyak persoalan itu lebih baik daripada tidak ada persoalan. Kok enak-enak aja di mana, di bandara ya. Nah jadi itulah sering, ya kan? Anak saya ini kalau kami itu hampir tiap hari berbincang-bincang, dia sering menceritakan kepada saya kalau ada masalah. Masalah itu untuk mengingatkan engkau supaya kau lebih dekat seperti kepada Tuhan. Itu saja sebenarnya. Simpel. Sama seperti Yunus ini. Dia ingat Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia bertobat. Dan seluruh orang di kapal ini bertobat. Seluruh orang di kapal ini, ya Tuhan katanya, kalau memang ini, biarlah ini menjadi akhirnya angin ribut pun reda, mereka pun bisa selamat. Mereka bertobat yang tadinya tidak mengenal Tuhan, atau paling tidak Tuhan mereka lain dengan Tuhannya siapa? Yunus. Jadi kesalahan boleh saja kalau kita bisa menjadi pelajaran kepada orang lain. Nah itulah yang Yunus lakukan. Yunus salah, aturannya dia mendapat hukuman, tetapi menjadi berkat kepada orang lain karena mereka mendengar apa yang Yunus katakan, bahwa Tuhan dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, ya? Dan seluruh isinya. Tidak ada Tuhan selain itu. Hanya itu Allah yang harus disembah. Yunus dibuang, dia berkhotbah ke Niniwe, semua bertobat. Ya? Apa yang Tuhan katakan akan di bumi hanguskan tidak terjadi. Ya? Sampai di sini khotbah dan cerita Alkitab yang saya bawakan.
mudah-mudahan yang saya katakan tadi, kita ini karena kita tidak tahu. Nah kami ini ada tinggal berapa orang lagi yang tua-tua ini katakan tadi 68 tahun, abang saya yang satu lagi Franklin yang rambutnya putih semua 68 tahun, adanya dokter Tagor ini kandung ya, supaya ini karena dokter Tagor ini adiknya kandung nomor 2 di bawahnya itu masih ada satu lagi dokter Joni masih ada di Siantar. Nah inilah kami bersaudara 68 tahun sudah, mungkin sudah hanya ada satu lagi abang kami di Siantar, abangnya Robert itu yang di bawahnya itu 67 tahun, saya 66 tahun, abang saya sana 65 tahun, jadi kami itu hanya berderet begitu, jadi kami bisa bersama-sama menyanyi. Di bawah saya masih ada yang ini, tetapi inilah yang kami yang sering seperti yang dikatakan tadi. Masih ada lagu apa tuh? Nah, ya kan? Nah, itu baru lagu kesenangan kami itu bila kita ya. Nah, jadi ya itu, dan memang itu kami pegang. Bila kita perlu pada Tuhan. Ya kan? Ayat ini tadi Filipi 4 ayat, Filipi 2 ayat 5 ya. Kita harus senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Jangan lupa ya, Tuhan akan memberkati. Oke, sebagai lagu ya, satu lagi ya, karena memang ini lagu ini sangat menggugah ya. Nah itulah yang saya katakan tadi. There's life. Ini judulnya adalah There's Life in the Blood.